Assalamualaikum. Kami dari Pendidikan Geografi 2019 Universitas Siliwangi, kelompok 4, akan memperkenalkan kepada kalian jenis-jenis klasifikasi awan dan karakteristiknya berdasarkan ketinggiannya. Tapi sebelumnya kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok kami diantaranya ada Riri Lestari, Jani Fuad Alfajani, Nova Dwi Anggraini, Dimas Fadilah, dan Anindita. Happy watching! Sebelum kita membahas klasifikasi awan berdasarkan ketinggiannya, kita akan mengaitkannya dulu dengan surat An-Nur ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah yuzaji sahaban summa yu'allifu bainah summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalih wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bih may yasha wa yasrifuh amman yasha'u yakadu sana barqih yadhhabu bil absar. Artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan yang seperti gunung-gunung. Maka ditimpahkannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan-kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Shadaqallahul adzim. Yang pertama yaitu awan tipe A atau awan tinggi. Awan ini berada pada ketinggian lebih dari 7 km di atas permukaan bumi. Jenis awan ini ada 3, yaitu cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Awan cirrus adalah awan yang menyerupai bulu ayam putih, berserat halus, dan nampak seperti benang sutra putih. Awan ini terdiri atas habur-habur es atau gas padat. Awan cirrostratus adalah awan yang menyebar ke seluruh permukaan langit dan memberikan warna putih susu. Awan ini biasanya merupakan tanda terdirinya topan dan sering tampak sebagai sebuah halo dalam sebuah matahari atau bulan. Cirrocumulus ialah awan tipis berwarna putih terpisah-pisah seperti biji-bijian, sisik ikan, bulu domba atau massa globuler. Awan ini sering tersusun oleh garis-garis yang kemudian bertumpuk. Kedua yaitu awan tipe B atau awan tengah. Awan tipe B adalah awan yang dengan ketinggian 2000 sampai 7000 meter di atas permukaan bumi. Awan ini ada 2 macam, yaitu altostratus dan altocumulus. Selanjutnya adalah altostratus. Awan ini menyerupai bulu domba tebal dan memperlihatkan struktur berserat-serat. Awan ini biasanya diikuti oleh penyebaran presipitasi dari sebuah tipe-tipe yang menjurus ke perkembangan presipitasi. Sinar matahari atau cahaya bulan yang melalui AS biasanya akan redup. Selanjutnya adalah altocumulus. Awan cadar yang rapat berwarna kelabu. Bentuk awannya adalah massa globuler yang mendatar, tersusun dalam bentuk garis-garis dan gelombang-gelombang. Altocumulus bisa dibedakan dari cirrocumulus dalam hal bulatan yang lebih besar dan seringkali disertai bayangan. Awan yang seperti bulu domba atau sisik ikan tetapi agak melebar 10 sampai dengan 50 dengan warna putih bersih atau abu-abu atau campuran dari keduanya. Yang ketiga ada awan tipe C atau awan rendah. Awan rendah merupakan awan yang berada pada ketinggian kurang dari 3000 meter atau kurang dari 2000 meter. Awan tipe ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu tipe C1 dan tipe C2. Awan tipe C1 diantaranya stratocumulus dan stratus. Sedangkan awan tipe C2 yaitu nimbostratus. Stratocumulus
Awan yang bertumpuk, bergumpal atau bergulung. Bentuk ini adalah massa globuler yang besar atau gulungan dari awan yang berwarna kelabu halus dengan tepian yang lebih terang. Massa itu biasanya tersusun dalam pola-pola yang beraturan. Awan stratus. Awan stratus adalah awan yang berada pada ketinggian kisaran antara 2000 meter. Biasanya awan ini menyebar luas, merata, dan mirip dengan kabut. Nah, awan ini biasanya berwarna kehitam-hitaman. Ciri-ciri awan ini yaitu bergaris-garis, tipis, dan menyebar luas menutupi permukaan langit. Apabila awan ini melintasi matahari ataupun bulan, maka awan ini ataupun sinar dari matahari akan terlihat dari awan tersebut karena awan ini tipis. Lalu apabila awan ini menyentuh permukaan bumi, maka awan ini biasa disebut dengan kabut. Nimbostratus. Awan nimbostratus yaitu awan yang tebal, berwarna kehitam-hitaman dan bergerigi. Biasanya awan ini membawa hujan dan berada kisaran antara ketinggian lebih dari 2000 meter. Yang keempat ada awan tipe D atau awan vertikal. Awan vertikal terbentuk karena suatu awan naik secara vertikal saat pembentukannya dengan ketinggian 500 sampai 6000 meter di atas permukaan bumi. Ada dua jenis awan tipe D, yaitu cumulus dan cumulonimbus. Awan cumulus. Awan cumulus termasuk awan dengan kategori ketinggian paling tinggi itu 6.000 sampai 7.000 meter di atas permukaan bumi dan paling rendah itu di bawah 2.000 meter. Awan cumulus merupakan awan yang padat, tebal, menyerupai bulu domba dengan struktur menyerupai bunga kol. Awan cumulus itu terbentuk secara vertikal, sedangkan di bagian dasarnya itu membentuk datar atau horizontal. Selanjutnya ada awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus juga termasuk awan kategori ketinggian paling tinggi 7.000 meter di atas permukaan bumi dan paling rendah itu 2.000 meter. Awan cumulonimbus merupakan awan yang memiliki perkembangan vertikal menjulang tinggi ke atas dan terkadang puncaknya itu menyerupai sebuah menara. Awan cumulonimbus terkadang mendatangkan halilintar, petir, dan terkadang juga mendatangkan hujan es atau hail.